Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di udara. Saya percaya bahwa setiap kita yang pada pagi hari ini sudah dibangunkan kembali oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang siap untuk memasuki hari yang baru. Dan sebelum kita memasuki hari yang baru, kita sambut hadiratnya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, siapkan hati kita agar hadirat Tuhan dinyatakan pada pagi hari ini. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus
menopangku, ku tak jatuh. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap keberadaan kami. Kalau kami ada sampai hari ini ada, ini semua berkat daripada Tuhan yang sangat indah dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa dipertemukan kembali di udara untuk kami boleh bersama-sama belajar meninggikan Tuhan, untuk kami boleh sama-sama mengundang hadirat Tuhan, dan kami bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memasuki hari yang baru, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Ini persiapkan tanah hati yang terbaik, agar firman Tuhan menjadi berkat dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah dalam hidup kami Tuhan, siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam suratan Galatia. Mari kita buka di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Kita akan sama-sama belajar tentang hidup menurut daging atau roh. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan peperangan dalam diri. Saudaraku, Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa di dalam diri manusia timbul yang namanya peperangan. Jadi tubuh manusia merupakan medan perang dari si jahat dan si baik. Saudara, ada dua pilihan bagi orang percaya. Yang pertama, saudara, maukah kita dipimpin oleh roh ataukah tetap kita dipimpin oleh daging? Saudara, seorang percaya harus memilih salah satunya. Jangan memilih dua-duanya. Bukankah itu sudah dijelaskan oleh Yohanes di dalam Wahyu 3 ayat 16? Saudara, dalam hal ini dituntut ketegasan pribadi, lepas pribadi untuk menentukan masa depannya. Saudara, jadi di dalam menentukan pilihannya tidak boleh plin-plan, atau dikatakan yang lebih parah lagi menjadi orang munafik. Jadi dikatakan sebagai pengikut Kristus itu, saudara, tutur kata dan tindakannya harus mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Jangan sampai kita dipanggil sebagai pengikut Kristus, tetapi tutur kata dan perbuatan kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan pilihan ini sangat berpengaruh terhadap hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus memilih salah satu pilihan ini. Dipimpin oleh roh atau kita tetap dipimpin oleh daging kita. Saudara, kondisi hidup yang dipimpin oleh roh, dia akan melihat bagaimana kondisi bahwa ketika dia menyerahkan hidupnya dipimpin oleh roh, maka orang itu akan hidup sesuai dengan tuntunan roh itu sendiri, saudara. Dan roh ini sudah dianugerahkan kepada setiap orang percaya supaya kita hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh. Saudara, ada banyak kondisi hidup seseorang yang dipimpin oleh roh. Antara lain, yang pertama, mereka tidak tunduk oleh kepentingan daging.
Di dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, setiap orang percaya, saudara dan saya, saudara, menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka dengan sendirinya pasti dia akan menolak setiap keinginan-keinginan atau tindakan yang memenuhi kesenangan duniawi saja atau kedagingan, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Kita adalah manusia ciptaan baru yang diciptakan menjadi manusia baru yang hidup dipimpin oleh Roh. Biarlah pada pagi hari ini kita kembali lagi kepada kitab, mengingat kembali apa yang dikatakan Alkitab untuk hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita tidak akan tunduk kepada keinginan daging. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Taurat merupakan syarat bagi umat untuk mendapatkan janji Allah. Tetapi bagi setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada pimpinan Roh Kudus, maka orang tersebut akan menerima anugerah Allah, kasih karunia Allah, tanpa syarat lagi bahwa mereka harus menjalankan atau tunduk di bawah hukum Taurat. Apakah hukum Taurat menyelamatkan? Tidak, saudara. Justru hukum Tauratlah yang mengenalkan manusia kepada dosa. Tapi kita bersyukur melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita dimampukan selalu, kita ditebus kembali, sehingga setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis, kita disebut lahir baru, maka hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, meninggalkan manusia lama dan mengenakan pakaian manusia baru yang terus disempurnakan dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Itu ada di dalam ayat 22 sampai 23. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang menyerahkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, maka di dalam hidupnya akan menampakkan gennya Allah, akan menunjukkan gennya Allah, yang mana mereka akan penuh dengan kasih yang satu dengan yang lainnya, murah hati, lemah lembut, penuh sukacita, sabar dan setia, dan semua tindakan yang dilakukan dilandasi dengan kasih. Itulah kondisi yang dilakukan oleh orang ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang selanjutnya adalah kondisi orang yang hidup di bawah pimpinan daging. Ini adalah kebalikannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang percaya yang hidupnya masih diserahkan kepada pimpinan daging merupakan dikatakan orang Kristen yang pertobatannya hanya setengah-setengah. Maka mereka bisa dikategorikan sebagai bukan orang yang menerapkan gaya hidup Kristus, tetapi hanya orang yang memeluk agama Kristen. Atau lebih parahnya lagi dikatakan sebagai orang Kristen KTP saja. Kata daging ini merujuk pada kondisi orang yang masih hidup di bawah pimpinan dosa. Jadi orang yang dikatakan kedagingan, orang yang masih hidup di bawah pimpinan dosa. Jadi menurut Paulus, orang yang hidup menurut daging sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ya saudara, yakni mereka akan terus-menerus merelakan dirinya untuk menjadi hamba dosa. Dan mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepada Kristus dan menerima anugerahnya. Artinya masih setengah-setengah. Dan mereka masih membuahkan perbuatan daging yang dibenci oleh Allah. Itulah orang-orang yang dipimpin oleh daging, bukan orang yang dipimpin oleh Roh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh, bukan memilih kedua-duanya.
Hidup dipimpin oleh Roh akan mengantarkan kita untuk mengenal dan melakukan kehendak Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Hidup dipimpin oleh Roh akan menolak perbuatan-perbuatan daging yang terus menggoda setiap orang-orang percaya. Hidup di bawah kepimpinan Roh akan memerdekakan kita dari perhambaan hukum Taurat. Setiap pilihan akan menentukan posisi kita. Biarlah pilihan yang kita pilih, memilih hidup dipimpin oleh Roh, maka di dalam kehidupan kita Roh Kudus akan memimpin kita. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan yang sangat singkat ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, pilihlah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memperbarui setiap kehidupan kita. Kita menjadi manusia baru, diperbarui dari hari ke hari. Kiranya Roh Kudus yang akan memimpin kita semuanya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bapa di dalam surga, kami benar-benar mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami kembali supaya kami di dalam mengiring Tuhan bukan memilih kedua-dua pilihan, tapi kami memilih satu saja, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami, kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan, apabila di hari-hari yang lalu kami memilih dua-duanya. Tapi pada hari ini setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami minta Roh Kudus mampukan setiap kami agar di dalam menjalani kehidupan kami menyerahkan di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga pikiran kami, hati kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, semuanya ada Roh Kudus yang menyertai kami. Mampukan kami menjadi manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Tuhan, yang setiap hari diperbarui dan semakin diperbarui. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah di dalam setiap kehidupan kami. Kami manusia lemah, tapi kami tahu Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami menjalani hari-hari ini. Sebelum kami memasuki hari yang baru, biarlah pimpinan, penyertaan yang daripada Tuhan menyertai kami. Pada pagi hari ini kami akan beraktivitas. Yang membuka toko, Tuhan memberkati melalui ladang perdagangannya. Yang bertani, Tuhan memberkati melalui pertaniannya. Yang bekerja di pabrik, yang bekerja di kantor, yang bekerja di instansi pemerintahan, yang bekerja mengajar, juga persiapan untuk pertemuan tatap muka bagi anak-anak yang sudah sekolah, bagi anak-anak yang masih Tuhan Yesus,
Kuliah juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang menuntut ilmu, kiranya Tuhan terus memberikan nilai-nilai yang baik, dapat dipergunakan untuk masa depannya nanti. Yang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang lemah Tuhan yang akan kuatkan, yang cemas Tuhan yang akan hiburkan, yang sedang di dalam jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar, yang sedang alami duka cita Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Tuhan berjalan di depan kami. Roh Kudus, roh yang dari Allah akan menuntun kami, membimbing kami mulai dari pagi, siang, sore hingga kembali malam nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Tuhan sudah menyediakan. Akhirnya damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan menyertai kita, turun ke atas kita, dan kita akan dipimpin oleh Roh masuk menjalani hari yang baru ini. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, siap memasuki hari yang baru dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan ini adalah doa pagi yang terakhir. Kita akan bertemu kembali hari Senin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.